Tetapi mereka bersaksi bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam pertemuan kelompok-kelompok dan juga kepada pribadi atau individu. Para saksi mata tersebut adalah jenis bukti yang sama yang digunakan dalam pengadilan negeri hari ini. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Banyak Bukti Sempurna. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sampai hari ketika Allah mengangkat dia ke surga, dari permulaan pelayanannya, Yesus sudah memilih murid-murid untuk menjadi rasulnya. Sesudah dia menderita dan mati di kayu salib, dia hidup kembali. Kemudian selama 40 hari dia menampakkan diri dan melakukan banyak keajaiban supaya rasul-rasulnya itu percaya bahwa dia benar-benar hidup kembali. Dia juga mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan berbagai perintah kepada para rasulnya itu dengan hikmat Roh Kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas memulai Injilnya dengan sebuah pengingat bahwa Injilnya menggambarkan hal-hal yang Yesus lakukan dan ajarkan. Bahwa hal itu mencakup peristiwa-peristiwa menjelang kenaikannya, bahwa Yesus memberikan banyak bukti yang tidak dapat salah tentang kebangkitannya. Pentingnya kebangkitan Kristus sangat ditekankan. Itu adalah batu kunci dari khotbah para rasul. Ini adalah dasar dari iman kita. Jika itu tidak terjadi, maka iman kekristenan itu sesungguhnya adalah kosong melompong. Kita dapat bersyukur bahwa iman kita dalam kebangkitan Kristus tidak kosong. Hal ini didasarkan pada banyak bukti sempurna. Apa itu bukti yang tidak bisa salah? Mereka terlibat, yang pertama, penampakan Kristus. Misalnya, penampakan kepada Maria Magdalena. Hal ini dijelaskan di dalam Injil Markus 16 ayat 9-11 dan diperluas oleh Yohanes di dalam Injilnya di dalam Yohanes 20 ayat 11 hingga ayat 18. Dia melihat Yesus dan berbicara kepada Yesus. Berikutnya kepada perempuan yang lain, seperti yang diungkapkan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 9-10, di mana Yesus mengulangi apa yang dikatakan malaikat itu. Mereka menyentuh Yesus dan menyembah Yesus. Lalu Yesus juga menampakkan diri kepada kedua murid yang berjalan di luar kota, salah satunya bernama Kleopas. Dijelaskan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 12-13, diuraikan oleh Lukas di dalam Injilnya Lukas 24 ayat 13-32. Mereka berjalan bersama dengan Yesus di jalan, berbicara dengannya, dan kemudian mengundang Yesus makan di rumah sambil memecah-mecahkan roti. Lalu untuk Petrus sendiri, dilaporkan setelah kesaksian kedua murid, lalu disebutkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa Petrus melihat Yesus. Lalu kepada Rasul dengan Thomas tidak hadir, dijelaskan secara rinci oleh Lukas dalam Lukas 24 ayat 36-43.
juga oleh Yohanes di dalam kitabnya pasal 20 ayat 19 sampai 20. Mereka melihat Yesus. Dia makan di hadapan mereka. Lalu Yesus menampakkan diri kepada rasul dengan kehadiran Thomas. Seminggu kemudian, seperti yang dijelaskan oleh Yohanes di dalam Injilnya pasal 20 ayat 26 sampai 31. Disebutkan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 5. Meyakinkan Thomas yang tidak akan percaya kecuali dia bisa melihat dan menyentuh Yesus. Lalu Yesus menampakkan diri kepada 7 murid di tepi Laut Galilea, termasuk Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, dan Yohanes. Dapat dibaca kisahnya di dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saat mereka sedang menjala ikan, lalu mereka makan bersama-sama. Mereka melihatnya makan pagi yang disiapkan oleh Yesus dengan membakar roti dan ikan. Lalu Yesus berbicara kepada mereka. Lalu Yesus juga menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Dicatat oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, mungkin di Galilea seperti yang diarahkan oleh malaikat dan Yesus. Mungkin juga ketika amanat agung pertama kali diberikan. Sejumlah besar orang mengenyampingkan penglihatan atau halusinasi apapun, karena tidak mungkin 500 orang mengalami halusinasi bersama. Untuk Yakobus, adik Tuhan Yesus, dicatat oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 7, yang sebelumnya skeptis, seorang yang tidak percaya, tetapi kemudian menjadi percaya dan menjadi murid Yesus. Meyakinkan saudara laki-laki atau adiknya yang memiliki keraguan terhadap Mesias. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan orang banyak. Dicatat oleh Lukas dalam Injilnya, Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Kali ini terjadi di Yerusalem sesaat sebelum kenaikannya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 8. Mereka belajar dengannya selama berhari-hari, sebagaimana dia mengajar mereka dari kitab suci. Kepada mereka yang hadir pada hari kenaikannya, tercatat di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20, juga oleh Injil Lukas dalam kedua bukunya, yakni Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 12. Mereka memandang dengan teguh ketika mereka melihat dia naik ke surga. Jumlah orang yang menyaksikannya tentu saja memenuhi syarat dengan banyaknya jumlah orang yang hadir. Tapi dalam apa dan bagaimana kita bisa mengatakan penampakannya kali ini memenuhi syarat sebagai bukti sempurna? Perhatikan kekuatan kesaksian para murid. Sifat kesaksian mereka menarik bukti empiris, yaitu bukti yang diperoleh dari eksperimen atau observasi daripada hanya sebuah teori belaka. Mereka menolak untuk menerima bukti tangan kedua, jadi mereka adalah saksi mata sendiri. Mereka melihat, mendengar, dan menjamah dia. Mereka makan dan minum dengan dia. Tidak mungkin mereka tertipu atau ditipu jika yang mereka miliki hanyalah mimpi, visi, atau halusinasi. Tetapi mereka bersaksi bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam pertemuan kelompok-kelompok dan juga kepada pribadi atau individu. Para saksi mata tersebut adalah jenis bukti yang sama yang digunakan dalam pengadilan negeri hari ini. Kehidupan mereka yang berubah. Sebelum kebangkitannya, murid-murid Yesus hidup dalam rasa takut dan tanpa harapan. Mereka melarikan diri saat penangkapannya. Petrus dengan pengecut menyangkal dia 3 kali. Para perempuan meratapi penyalibannya. Murid-muridnya sedih. Murid-muridnya bersembunyi di balik pintu tertutup dalam ketakutan. Setelah kebangkitannya, mereka tanpa takut memuji Tuhan dan memproklamirkan Yesus. Memuji Tuhan di bait suci, mewartakan Kristus meskipun dianiaya.
Transformasi ini adalah bukti kuat kebangkitan Yesus. Para murid benar-benar kecewa dan pada ambang pelarian putus asa karena alasan yang sangat nyata dari penyaliban. Butuh alasan lain yang sangat nyata untuk mengubah mereka dari sekelompok orang Yahudi yang putus asa dan sedih ke dalam masyarakat misionaris yang paling percaya diri dalam sejarah dunia. Kehidupan mereka yang berubah adalah bukti kuat dari kebangkitan Yesus. Standar moral mereka tinggi. Mereka mengajar orang lain untuk hidup kudus. Mereka menjalani hidup mereka sendiri dengan cara yang tidak dapat ditentang. Apakah ini terdengar seperti orang yang sedang menyebarkan hoaks atau kebohongan? Pengorbanan pribadi mereka. Para rasul menanggung banyak penderitaan karena kesaksian mereka. Semua kecuali satu mati syahid karena kesaksian mereka. Bahkan saudara laki-laki Yesus, Yakobus, diusir dari bait Allah dan kemudian dipukuli sampai mati karena kesaksiannya. Tidak ada motif ketenaran, kekuasaan, kekayaan bagi mereka untuk terus-menerus berbohong. Sebagai kesimpulan, Yesus memberi murid-muridnya banyak bukti. Dia muncul kepada mereka berkali-kali selama 40 hari. Dia berbicara dengan mereka, makan bersama dengan mereka, membiarkan mereka menyentuhnya. Dia bertemu dengan mereka dalam kelompok besar dan kelompok kecil, serta secara pribadi atau individu. Bukti seperti itu tidak bisa salah bagi mereka. Tidak ada saksi mata yang menarik kembali kesaksiannya tentang kebangkitannya. Mereka mengalami kesulitan besar sepanjang hidup mereka karena kesaksian mereka. Mereka rela mati demi kesaksian mereka dan banyak yang melakukannya. Kita juga memiliki banyak bukti yang tidak dapat salah karena sifat kesaksian mereka. Transformasi yang terjadi dalam hidup mereka, standar moral tinggi yang mereka ajarkan dan jalani, pengorbanan pribadi yang mereka buat. Mengapa tidak membiarkan bukti seperti itu mengubah hidup Anda seperti yang dilakukan para murid itu di abad pertama? Sebenarnya banyak keajaiban lain yang Yesus lakukan di hadapan kami, tetapi tidak dituliskan dalam buku ini. Namun semua yang sudah saya tulis ini bertujuan supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah. Sebab dengan percaya kalian menjadi satu dengan Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bukti sempurna yang terdapat di dalam awal kitab Kisah Para Rasul bahwa Yesus dan para rasulnya sungguh-sungguh memiliki otoritas yang benar-benar dari Allah, sehingga kesaksian mereka, Injil yang mereka beritakan patut dipercaya. Biarlah kita yang menjadi murid Kristus pada hari ini juga melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang dilakukan para rasulnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.